warahmatullahi wabarakatuh, Pak Humedi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya Pak Hum? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah ya Pak. Kalau saya pertama saya ucapkan terima kasih karena mungkin Pak bisa menyempatkan waktunya untuk saya wawancarai berkaitan dengan tugas saya Pak. Saya ada tugas dari pendidikan guru penggerak, yaitu mewawancarai kepala sekolah, yaitu nanti akan mewawancarai kepala sekolah tentang pengambilan keputusan yang berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai seorang pemimpin Pak. Nah, jadi nanti Pak ada beberapa pertanyaan yang akan saya sampaikan ke Pak terkait tentang pengambilan keputusan Pak. Jadi selama Bapak jadi kepala sekolah di SD Negeri 2 Karangjaya, mungkin Bapak sering menghadapi sebuah permasalahan atau kebimbangan dalam pengambilan keputusan Pak. Nah, jadi yang pertama Pak, pertanyaannya, apakah Bapak pernah mengalami kasus dilema etika yang terjadi di sekolah Pak? Kasus dilema sering saya alami, sering saya temui di sekolah saya. Ya, salah satu kasus tersebut adalah masalah kedisiplinan kehadiran dari siswa-siswa kami. Namun setelah kami telusuri atau penyebab dari kehadiran siswa tersebut, disinilah timbul dilema kami bagaimana cara memutuskannya. Karena ketidakhadiran atau tingkat kedisiplinan yang rendah dari siswa tersebut lebih disebabkan karena budaya, karena keadaan lingkungan keluarganya. Sebagian dari mereka tidak hadir karena di rumahnya mereka tinggal dengan sama saudara. Orang tuanya mencari penghasilan di daerah yang jauh, yang dalam jangka waktu tertentu baru kembali ke rumah. Ada yang 1 minggu sekali, ada yang 1 bulan sekali, sehingga sulit sekali bagi orang tua untuk mengontrol bagaimana keadaan anaknya, persiapan anaknya untuk hadir ke sekolah. Kemudian yang kedua, tidak hadiran siswa tersebut juga disebabkan karena sebagian dari mereka itu tingkat ekonomi yang rendah, sehingga mereka terpaksa harus turut serta orang tua dalam menambah penghasilan untuk keluarga mereka. Oh ya Pak, berarti di sini Bapak tuh mempunyai dilema. Yang pertama tuh siswa itu tidak itu loh berangkat, Pak ingin menegakkan sebuah istilahnya aturan, di sisi lain tapi Bapak merasa prihatin ya karena siswa tersebut kurangnya perhatian dari orang tuanya ya Pak. Begitu ya Pak. Selanjutnya Pak, selama Bapak menjadi kepala sekolah, bagaimana Bapak mengidentifikasi masalah bahwa ini termasuk dilema etika atau bujukan moral seperti itu Pak? Ya. Untuk selama ini apa yang kami lakukan setiap kami menemukan masalah, kami selalu mencari akar dari masalah tersebut. Nah dari situlah kami bisa memisahkan kira-kira ini termasuk dilema sosial atau dilema etika. Kalau penyebab dari ketidakdisiplinan kehadiran anak itu disebabkan karena faktor ekonomi dan sebagainya, itu saya masukkan kategori dalam etika. Tapi kalau ketidakhadiran itu lebih disebabkan karena faktor kenakalan anak atau karena lingkungan anak, itu saya golongkan pada etika moral. Ya Pak, baik Pak, Bapak sudah cara mengidentifikasinya ya Pak. Kalau dilema etika itu berarti yang antara benar dan benar itu juga benar dan benar juga. Sementara yang bujukan moral itu Pak Humedi dihadapkan oleh situasi yang masalah yang benar dan yang satunya melanggar hukum ya, melanggar hukum dan melanggar aturan. Nah, selanjutnya Pak, bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan atau langkah-langkahnya yang ketika dihadapkan oleh dua kepentingan yang mempunyai makna kepentingan itu sama-sama baik, sama-sama benar seperti itu Pak. Selalu dalam setiap mengambil keputusan banyak pertimbangan yang harus kita perhatikan. Salah satu pertimbangan yang tidak boleh kita tinggalkan adalah asas manfaatnya. Nah, bagaimana keputusan yang kita ambil tersebut membawa dampak yang baik bagi anak
yang tengah kita tangani kasusnya tersebut. Ini harapan kita. Sebab kalau kita salah di dalam mengambil keputusan, ini tentunya dampaknya sangat besar sekali. Selain tidak berdampak bagi anak, juga dapat membawa pengaruh luas bagi lingkungan sekolah tersebut. Ya Pak, berarti Bapak dalam mengambil keputusan yang sama-sama itu baik, sama-sama betul benar, Bapak tuh mempertimbangkan asas kebermanfaatannya ya Pak, dan yang resikonya paling kecil seperti itu ya Pak. Nah, selanjutnya Pak, mungkin Bapak mempunyai prosedur seperti apa yang dilakukan Bapak dalam pengambilan keputusan? Ya, untuk prosedur pengambilan keputusan, yang pertama saya identifikasi dulu apa masalahnya, apa akar masalahnya, kemudian saya temui pihak-pihak yang terlibat dengan anak tersebut, misalnya orang tua atau tetangga yang berdekat dengan anak atau teman-teman permainannya, termasuk guru yang jadi serius anak tersebut. Nah, dari situ kita mulai berbagai sumber, lalu kita identifikasikan apa masalah sebenarnya, baru kita cari solusi. Ya Pak, saya di sini mencatat bahwa prosedur yang Pak akan lakukan yaitu yang pertama mengidentifikasi masalah ya. Setelah itu Bapak bertanya pada pihak-pihak yang terkait ya Pak. Setelah itu baru Bapak bisa mengambil suatu keputusan seperti itu ya Pak. Selanjutnya Pak, selama ini yang menurut Bapak tuh hal-hal efektif apa yang bisa Bapak mempermudah Bapak dalam pengambilan sebuah keputusan? Dalam setiap pengambilan keputusan, saya selalu melibatkan beberapa pihak yang ada di sekolah. Saya yakin rekan-rekan kerja saya punya pengalaman tersendiri tentang kasus yang pernah mereka hadapi. Ini merupakan aset bagi saya. Jadi setiap menyelesaikan masalah, saya selalu mengadakan musyawarah dengan rekan-rekan di tempat kerja saya. Itu kalau seandainya memang memerlukan musyawarah. Tapi kalau masalahnya simpel, kira-kira bisa saya atasi sendiri, ya saya langsung saya atasi sendiri. Oke Pak, baik Pak. Jadi menurut Bapak yang efektif itu yang pertama melihat dari tingkat kesulitan sebuah masalah ya Pak. Jika masalah itu ringan, simpel, Pak bisa menyelesaikannya dengan itu sendiri. Tapi jika masalah itu sangat kompleks, Bapak akan berkolaborasi ya Pak. Berkolaborasi, minta pendapat dari mungkin itu guru dan tim-tim Pak dan hal-hal pihak-pihak yang terkait gitu ya Pak. Nah, selanjutnya Pak, apa saja sih Pak yang mungkin tantangan-tantangan yang Bapak hadapi dalam sebuah pengambilan keputusan gitu Pak? Ya, tantangan yang selama ini pernah saya temui, saya alami di dalam mengambil sebuah keputusan. Ya, terkadang keputusan sudah kita ambil tersebut tidak menyenangkan semua pihak. Ya, walaupun menurut pendapat kita itulah pilihan yang terbaik, jalan keluar yang terbaik, tapi tidak bagi semua yang terlibat di dalam pendidikan tersebut. Tapi selama ini bagi saya itu tidak terlalu menjadi masalah bagi saya. Yang penting kalau kata saya itu saya bisa, saya sanggup, tetap saya lanjutkan. Tapi pada akhirnya mereka juga menurut kita juga akhirnya. Ya Pak, jadi yang saya tangkap dari Pak ini tantangannya yaitu bagaimana Bapak bisa menyenangkan semua pihak. Ya Pak, menyenangkan semua pihak, menyadarkan semua pihak bahwa keputusan yang Bapak ambil ini adalah keputusan yang terbaik bagi semuanya. Seperti itu ya Pak. Nah, selanjutnya Pak, mungkin Bapak mempunyai jadwal-jadwal tertentu Pak untuk istilahnya pengambilan keputusan jika Bapak dihadapi sebuah itu masalah, Bapak ini mempunyai jadwal tertentu untuk menyelesaikan masalah atau Bapak seketika waktu itu menyelesaikan permasalahan tersebut Pak? Untuk jadwal penanganan kasus itu sengaja tidak saya buat secara khusus. Tapi kasus akan selalu diselesaikan sesuai dengan proporsinya dari tingkat kasus tersebut. Kalau memang kasusnya itu dapat saya tangani secara langsung, akan secara langsung saya tangani. Tapi kalau memang kasusnya itu agak rumit, agak besar, dan itu saya memerlukan banyak pendapat, itu saya buat pendapat khusus, saya kumpulkan semua pihak untuk menyelesaikan masalah. Segala guru, orang tua siswa,
siswa PDP. Dan alhamdulillah selama ini berjalan. Ya Pak, berarti intinya tuh Bapak tuh melihat sebuah kekomplekan sebuah itu masalah ya. Lah, jika masalahnya itu tidak kompleks, Bapak langsung menyelesaikan di hari itu, Di hari kejadian di tersebut. hari tersebut ya. Tapi jika Bapak masih membutuhkan waktu, membutuhkan data-data yang bisa terkumpulkan dan membutuhkan masukan dari semua pihak, Bapak akan menjadwalkan untuk bermusyawarah ya Pak. Nah, ya. Selanjutnya Pak, adakah Pak seseorang mungkin atau faktor-faktor apa yang bisa membantu Bapak dalam pengambilan sebuah keputusan tersebut? Ya, di dalam unsur kerja saya sudah paham karakter masing-masing guru. Dari situlah saya sudah paham mana guru-guru yang kira-kira dapat membantu saya dalam menyelesaikan kasus. Jadi ketika saya menemui kasus, yang pertama yang saya panggil mereka yang sudah saya anggap mampu mengatasi tersebut. Ya, ini sangat membantu karena mereka memang setelah kita ajak berkolaborasi dan menyelesaikan sebuah kasus, alhamdulillah selalu menemukan jalan yang terbaik. Ya Pak, jadi faktor-faktor atau seseorang yang mendukung Bapak dalam menyelesaikan sebuah masalah dilema etika yaitu guru-guru Bapak, ya guru-guru Bapak, guru-guru yang mungkin Bapak anggap mampu dalam menyelesaikan sebuah itu masalah ya Pak. Nah, kita sudah di pertanyaan yang terakhir Pak. Menurut Bapak tuh dari semua hal yang sudah disampaikan Bapak tadi, menurut Bapak tuh apa pembelajaran yang bisa Bapak istilahnya petik dari persoalan penyelesaian dilema etika tersebut? Ya, dari penyelesaian kasus yang pernah saya hadapi selama ini, satu kesimpulan yang saya temukan bahwa tidak ada kasus atau dilema yang tidak dapat diselesaikan. Semua masalah ada solusi dan ada jalan keluarnya. Dan terpenting adanya kemauan dari kita selaku pimpinan. Oh, ya Pak. Jadi saya cari di sini kesimpulannya tidak ada kasus dilema etika yang tidak bisa diselesaikan ya. Semuanya ada solusinya semuanya ya Pak. Nah, benar. Nah, terima kasih Pak atas sesi wawancara ini, sangat bermanfaat bagi saya dalam pengambilan kasus-kasus dilema itu etika. Pengalaman Pak yang sangat menurut saya itu sangat spektakuler, hebat ya Pak. Terima kasih Pak atas waktunya. Mungkin kita bisa bercerita-cerita lagi di lain kesempatan, mungkin Pak di masalah-masalah yang lain-lainnya Pak. Nah, terima kasih, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Musisi, Waalaikumsalam Pak Cahyo. apa kabarnya? Alhamdulillah baik. Pak Cahyo apa kabarnya? Alhamdulillah Bu, kabar saya juga baik-baik saja. Ya, sepertinya bersemangat sekali Pak Cahyo Iya, ya hari Bu. ini. Bu, jadi di sini Bu, yang pertama saya mendapatkan tugas ya dari guru penggerak untuk melakukan tugas demonstrasi konseptual modul 3.1 yang dalam kesempatan yang baik ini, yaitu judulnya tentang pengambilan keputusan yang bernilai kebajikan kita sebagai pemimpin Bu. Nah, jadi saya di sini mungkin nanti akan mengajukan beberapa pertanyaan terkait tentang pengambilan keputusan Ibu sebagai kepala sekolah di SMP ini. Nah, dan saya mungkin Bun mau tanya bagaimana Ibu, apakah pernah menghadapi sebuah masalah, sebuah permasalahan yaitu tentang pengambilan keputusan. Nah, jadi mungkin sekolah Ibu ada kasus yang pernah Ibu hadapi dan mohon Ibu diceritakan kasusnya. Oh ya Pak, terima kasih. Jadi saya cerita sedikit Pak ya. Jadi saya pernah menghadapi sebuah dilema itu tahun kemarin. Jadi tahun kemarin itu kami sudah bersepakat kelas 9 itu bersama orang tua sudah sepakat untuk mengadakan perpisahan. Nah, perpisahan ini biasanya sudah menjadi rutinitas di sekolah kami setiap tahunnya. Nah, tiba-tiba berjalan seiring waktu, tiba-tiba pada tanggal 16 April itu terjadi bencana besar, yaitu banjir bandang di kecamatan kami. Dan itu ada 7 desa yang terdampak di sekolah dan siswa saya kebetulan ada di 7 desa itu. Otomatis dengan adanya bencana tersebut,
kami survei ke lapangan, ekonomi wali murid kami yang terdampak itu sangat terpuruk. Untuk itu saya selaku kepala sekolah mengambil keputusan untuk membatalkan mengadakan perpisahan. Karena begini Pak, uang perpisahan itu kan dari wali murid. Nah, sedangkan mereka ekonominya sedang terpuruk. Nah, alangkah lebih baiknya pemikiran saya, uang yang seharusnya digunakan untuk perpisahan, biaya perpisahan itu dialokasikan untuk melanjutkan ke sekolah yang lebih karena untuk masuk ke SMA itu membutuhkan biaya yang tinggi. Itu sekilas cerita saya loh Pak. Oh ya Bu. Jadi di sini ibu tuh mengalami itu ya dilema di sisi yang satu ibu tuh sebenarnya kepengen mengadakan perpisahan karena mungkin ada orang tua yang kepengen memanfaatkan momen perpisahan. Di sisi lain perpisahan itu tuh situasinya tidak tepat ya karena di lingkungan sekitar ibu terdampak itu banjir ya Bu, seperti itu kan Bu. Ya. Selanjutnya Bu, bagaimana ibu mengidentifikasi bahwa persoalan itu termasuk dilema etika atau bujukan moral? Jadi mudah sebenarnya sih Pak. Jadi saya mengambil kesimpulan Pak, yang kemudian kesimpulan itu akan saya tindak lanjuti dalam bentuk keputusan. Nah, jika persoalan ini atau kasus yang saya hadapi ini itu benar hanya bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan, contohnya keadilan dilawan kebajikan, itu maka bisa dikategorikan sebagai dilema etika. Nah, apabila kasus ini dihadapkan dengan benar salah Pak, bertentangan dengan aturan-aturan yang ada, maka itu bisa kita kategorikan sebagai bujukan moral. Jadi seperti itu cara mengidentifikasinya. Oh ya Bu, jadi di sini sudah itu ya jelas ya kalau yang dilema etika itu yang benar dengan benar, kalau bujukan moral tuh yang benar dengan yang satunya melanggar suatu peraturan seperti itu ya Bu. Selanjutnya Bu, selama dalam mengambil keputusan Bu, kalau ibu dihadapkan dua kepentingan yang sama, kira-kira itu seperti apa ibu dalam mengambil keputusan? Jadi langkah pertama Pak, saya ada proses identifikasi terhadap masalah tadi seperti yang disampaikan di pertama tadi, apakah dilema etika seperti itu jadi kasus itu. Jadi ada proses identifikasinya. Kemudian saya akan mengumpulkan fakta-fakta yang nantinya fakta-fakta yang relevan yang di lapangan yang nantinya mungkin bisa saya pakai sebagai dasar saya untuk mengambil keputusan. Dan terakhir mungkin saya nantinya akan berdiskusi untuk mencari solusi dari permasalahan yang ada. Jadi saya selama ini menjalankan keputusan itu mempunyai langkah-langkah seperti itu. Jadi yang pertama itu salah satunya mengidentifikasi permasalahan yang sedang kami hadapi. Ya Bu, jadi saya catat di sini ya Bu, ada 3 langkah-langkah ya Bu. Yang pertama tentang identifikasi masalah, pengumpulan fakta-fakta, dan yang terakhir ibu mengajak diskusi dengan seluruh mungkin dewan guru atau pengambil keputusan yang lainnya ya Bu. Iya Pak. Nah, selanjutnya Bu, kita tadi sudah ke langkah-langkah dan prosedur. Selanjutnya menurut ibu tuh hal-hal apa yang menurut ibu paling efektif untuk sebuah pengambilan keputusan tersebut? Jadi ada 3 prinsip yang paling efektif. Yang pertama itu berpikir berbasis hasil akhir Pak. Kemudian yang kedua pemikiran saya berbasis rasa peduli. Kemudian prinsip saya berpikir berdasarkan azas peraturan. Nah, di antara ketiga itu saya harus mempunyai tujuan yang jelas dalam pengambilan keputusan. Kemudian selain tujuan yang jelas dalam pengambilan keputusan, saya akan memikirkan dampak apa yang terjadi nantinya setelah saya mengambil keputusan, baik itu dampak secara positif maupun dampak secara negatif. Itu jadi prinsip yang menurut saya sangat efektif dalam saya mengambil keputusan. Itu Pak Cahyo. Ya Bu, sangat bagus sekali ya langkah-langkah efektifnya, yaitu mempertimbangkan dampak-dampak yang terjadi setelah ibu mengambil keputusan tersebut ya. Bu, mungkin Bu selama ini tuh ibu ada tantangan apa dalam ibu mengambil sebuah keputusan itu? Jadi setiap kita menghadapi permasalahan, setiap kita menghadapi kasus, dan setiap kita mengambil keputusan tentu pasti ada tantangan.
pasti ada yang pro dan ada yang kontra seperti itu. Nah, dengan menghadapi seperti itu, nanti tantangan yang paling besar bagi saya bagaimana cara menyatukan kedua kelompok yang pro dan kontra ini. Ketika saya mengeluarkan keputusan, mereka dapat menerima keputusan itu dan berlapang dada. Itu menurut saya tantangan yang paling besar, menyatukan dari keinginan mereka masing-masing tadi. Itu Pak Cahyo. Ya Bu, jadi tantangan yang terbesar menurut Ibu tuh adalah menyatukan dua orang yang mempunyai kepentingan yang berbeda seperti itu ya Bu. Selanjutnya Bu, terkait jadwal Bu, apakah Ibu tuh mempunyai jadwal tertentu atau mungkin Ibu akan seketika dalam mengambil sebuah keputusan dalam Ibu menyelesaikan sebuah masalah itu? Jadi kalau pada saat saya mengambil keputusan itu tergantung dengan situasi dan permasalahan yang sedang kami hadapi Pak saat itu. Ada kalanya kasus yang kami hadapi mungkin sifatnya ringan, bisa saya langsung mengambil keputusan tanpa saya harus berdiskusi dengan orang lain. Tapi ada juga kasus yang mungkin menurut saya butuh berpikir, butuh waktu untuk menyelesaikannya. Saya butuh orang yang diajak berdiskusi. Saya butuh fakta-fakta nanti dari orang-orang yang terlibat dalam kasus itu, sehingga nantinya keputusan yang saya ambil itu adalah keputusan yang memang benar-benar terbaik bagi saya dan juga bagi orang yang berkepentingan pada saat itu, pada kasus itu. Ya Bu, jadi di sini itu tergantung situasinya ya Bu, tergantung situasinya seperti apa dan tergantung berat dan ringannya suatu permasalahan itu ya Bu. Jadi memang kita harus tergantung situasi benar-benar pada saat itu Pak. Nah, selanjutnya Bu, pertanyaan kira-kira tuh faktor-faktor apa yang bisa mendukung Ibu dalam sebuah pengambilan keputusan itu? Faktor yang bisa mendukung saya pada saat saya mengambil keputusan itu juga tergantung dengan permasalahan yang ada Pak. Jadi ada faktor itu dari dalam diri saya sendiri. Saya bisa langsung mengambil keputusan. Ada saya butuh faktor dari eksternal, dari orang lain. Contoh, saya bisa berdiskusi, mungkin kalau yang berhubungannya dengan guru, mungkin saya akan berdiskusi dengan guru, mungkin dengan wali kelasnya, atau bisa saya melibatkan juga guru bimbingan konseling, dan bahkan bisa pada tahap ke wakil kesiswaan kalau kami di sini. Atau bisa juga kita bermitra, saya berdiskusi dengan komite, dengan wali murid, dengan orang-orang yang ada di sekitar sekolah saya, atau bahkan nanti jika diperlukan saya bisa memakai pihak yang lebih tinggi lagi, yaitu aparat desa yang saya ajak bekerja sama itu Pak. Jadi kita rangkum semuanya guna untuk pengambilan keputusan yang nantinya saya harapkan keputusan itu berdampak sangat baik untuk orang-orang di sekitar kami. Ya Bu, jadi dari yang Ibu jabarkan tadi saya bisa mengambil kesimpulan bahwa semua faktor akan Ibu rangkul ya. Dari yang pertama mungkin dari dalam sekolah Ibu, di situ ada guru, ada wakil kesiswaan, ada BK dan sebagainya. Selanjutnya kalau nanti dengan guru belum selesai masalah itu, mungkin Ibu akan membuat suatu itu kemitraan ya, kemitraan yang dengan mungkin desa, komite dan sebagainya ya. Nah, seperti itu. Nah, sangat bagus sekali Bu. Nah, selanjutnya pertanyaan yang terakhir Bu, dari percakapan kita hari ini nih, kira-kira apa yang manfaat bisa Ibu ambil dari dalam untuk pengambilan keputusan ini? Jadi belajar dari pengalaman-pengalaman dan pembicaraan kita, cerita saya dari awal tadi, jadi saya bisa memetik pelajaran Pak Cahyo. Jadi intinya begini, pada saat kita menghadapi sebuah kasus, dan kasus itu adalah yang menjadikan kita mengambil keputusan sangat sulit dan mengalami dilema, intinya saya hanya satu, kita harus berkolaborasi. Karena sekolah itu merupakan institusi moral yang nantinya dalam menyelesaikan sebuah keputusan adalah keputusan yang terbaik dan bisa dapat dirasakan baiknya oleh berbagai pihak. Karena ini Pak, keputusan kita karena institusi moral ini harus berpihak pada murid karena kita adalah pemimpin pembelajaran. Jadi itu yang saya petik, kolaborasi intinya seperti itu. Oh ya Bu, jadi intinya yang di sini yang pertama ya Bu, kita menyelesaikan masalah itu harus berkolaborasi. Iya Pak. Ya Bu, jangan
kalau bahasa Jawanya Bu, gerusa-gerusu, jangan sekepenaknya itu sendiri Iya, ya Bu. Pak. Yang pertama Benar, harus benar. berkolaborasi, yang nomor duanya tuh harus mempunyai asas kebermanfaatan yang paling bisa menguntungkan ke semua pihak ya Bu. Iya. Dan yang terakhir saya bisa ambil di sini yaitu apa asas kebermanfaatan ya Bu. Jadi dalam percakapan pagi hari ini Bu, saya mengambil banyak informasi dan pengalaman dari Ibu sebagai kepala sekolah. Saya ucapkan terima kasih Bu atas waktunya. Mungkin kita bisa ngobrol di kesempatan yang lain. Senang hati sekali Pak Cahyo. Jadi dengan bercerita begini, saya juga merasa bagaimana Pak ya berbagi pengalaman dengan Pak Cahyo yang kedepannya mungkin kita sama-sama belajar gitu Pak. Ya, Bu. Berarti saya sempurna.